Saya terlepas dari rumah ibarat rumah. Kenapa kayak ini? Kita sama ini. Tidak apa? Oke, rapid typing. Rapid typing. Jadi sebelum kamu mulai dari yang introduction. Macam mana kamu pas pindah? Gigi tekan yang ini di atas ini. Jarak kosong. Jadi itu adalah space, jarak. Space. J. Ikut saja. Oh, F. Apa ini? Maksudnya apa gitu F? Space. Oh. J. Space. D. Oh. Kemana nih? Ikut temat kebersihan kita di. Asapat medyo natulukan ko na. Oke, kalau begini, kalau macam contoh kamu ulang balikkan, tekannya ini. Oke, ulangan kosong. Kalau kamu ulang baliklah, katakan. Begini, baru katakan ini. Dia akan ulang balik. Katakan. Kalau kamu mau next, tekan ini. Kita anggap sebagai keyboard insert, kita memasukkan nomor itu pun termasuk dalam kita punya cara untuk mengasih masuk data ataupun sesuatu angka. Oke? Kemudian ia boleh dibezakan dengan cara input yang lain seperti penggunaan vertikus itu pun sama juga. Screen sentuh itu yang touch screen lah, macam yang itu namanya sama tidak touch screen itu. Peran pen, kalau yang macam siap mencermat aksara ini selalunya orang akan pakai kepada orang-orang buta lah. Di telepon kita pun ada. Ya selain begitu kemudian cara orang buta selalu pakai. Oke, ya, talkback. Dan juga pemecahan suara. Itu pemecahan suara yang kita voice lah. Itu voice itu pun kita masuk kepada keyboarding juga. Oke. Selepas definisi dia akan bagi kita beberapa teknik lah, teknik menaik. Oke. Bukan sekadar kita mengangkat data saja ada teknik. Yang ini pun ada tekniknya juga. Oke. Teknik pertama di sini adalah touch typing. Teknik asas berbeza dengan hand impact. Ini kita akan tengok selepas ini. Menaik sebagai orang yang menengok pada salinan sumber pada setiap masa. Ini orang yang sudah lancar. Maksud yang sudah lancar ini dia tengok dari depan, jadi tangan dia sendiri yang akan bergerak. Dia tahu sudah di mana yang ini dia punya edisi dia di mana. Jadi tengok dia dekat dulu. Dia sudah hafal. Seluruhnya orang yang pakai 10 jari lah, 10 jari yang sudah hafal lancar. Jadi tengok dia akan type gitu ya. Oke, itu adalah teknik touch typing lah. Dia penggunaan kaidah home row. Jadi ada wakil. Macam kalau jari ini adalah dekat E, Z dan sebagainya lah. Oke. Dan seterusnya hand impact. Hand impact ini adalah teknik yang umum lah. Kalau yang macam orang baru-baru pakai laptop dia akan selalu pakai teknik. Teknik hand impact ataupun lebih dikenal sebagai dua jari menaik. Dua jari menaik ini lebih kurang begitu lah. Oke. Begitu. Adalah cara menaik yang biasa di mana typist ini kamu yang menaik. Mencari dan menemukan setiap kunci secara individu. Bermaksud kalau dia cakap di sini kan, contoh di depan dulu dia tulis S, jadi kamu pakai satu jari kamu cari S, oke S, kamu tekan. Oke, itu teknik, bukan juga teknik yang tidak boleh. Kalau dulu orang pakai, kalau kamu pernah tengok yang komputer lama itu yang ada satu yang dia tekan tak apa namanya itu yang Typing writer. Typing writer. Nah itu kita pakai memang perlu kuat, memang perlu sekali apa jadi supaya tertanam di situ. Oke, kalau kamu pakai di laptop dengan kekuatan yang kamu tekan betul begitu, memang rusak. Oke, jangan coba pas sekarang yang kalau dulu yang typing writer kita perlu kuatan. Kasih kuat ke. Oke, itu adalah hand impact. Dua jari ya, dua jari begitu. Ya, pakai dua jari. Sama ada begini pun dua jari juga. Oke, jadi buffering ini adalah orang yang kamu ingat, kamu simpan yang di dalam otak. Macam contoh, setelah kamu menaik nanti, kamu ingat yang ini, pengenalan kepada keyboarding. Oke, jadi kamu ingat sudah ini, baru kamu bisa dapat telepon kamu. Oke, itu adalah teknik buffering, teknik mengingat. Oke. Seterusnya adalah tumbling. Jadi tumbling ini adalah teknik yang kita menaik menggunakan kita punya ibu jari. Begini, ibu jari. Kamu rasa di mana kita menaik guna ibu jari? Ada lesnya kan? Di mana? Bukan juga, dia selain daripada komputer. Lesnya tidak aktif.
Ya, di sini ada. Main TikTok. Bukan. Ya, teknik yang tumbling ini di mana kamu sama guys? Kan daripada kamu pakai di laptop. Jadi main game. Tapi lagi betul juga itu main game kita guna tumbling. Tapi paling tepat dia adalah kalau kita guna telepon. Jadi kita guna ibu jari kan kita begini. Ada tak guna begini? Ada juga. Ada cara main dia pegang begini. Kan ada kan? Tapi kebanyakan orang gerakan begini kan. Ya, jadi itu adalah guna teknik tumbling. Kita punya ibu jari. Oke, boleh juga lah kalau kamu mau tes dengan iPad kamu guna begitu. Oke, guna ibu jari ya. Itu adalah teknik tumbling. Oke, teknik kelima. Jadi teknik kelima ini adalah orang-orang yang orang bilang jago menaik. Oke, jadi teknik ketiga adalah word per minute. Dia menaik, dia menggunakan word per minute. Jadi word per minute ini kiraan untuk berapa lama untuk kamu buat untuk satu teks. Kamu set satu teks ini. Oke, jadi selalunya ini orang guna untuk pengambilan. Jadi pengambilan ini selalunya akan ada nama alfanumeric lah. Oke. Yang di sini bilang tadi ini adalah word per minute atau bahasa singkatan dia adalah WPM. Jadi kalau untuk alfanumeric untuk kasih masuk yang tanda soal dia punya cara kira dia punya masa adalah CPM, character type per minute. Ini nanti tempat kamu pun yang kamu buat game itu pun ada dia kira juga di atas kamu boleh tengok nanti. Oke? Dan juga kemasukan angka itu nomor lah, nomor itu. Jadi untuk pengiraan dia adalah KPH, keystrokes per hour kalau ini. Oke? Itu adalah bahasa singkat dia. Oke? Jadi ini adalah contoh-contoh papan kunci adalah roll-up. Ini lebih kurang kalau kita kenal sebagai itu yang kabel itu laptop untuk jaga dorong punya keyboard. Oke, yang ini komputer keyboard lah yang melekat dengan kita punya monitor. Oke, di laptop lah ada. Dan ini adalah ergonomik yang terpisah. Ini selalunya pakai adalah untuk yang komputer meja. Oke, dia terpisah. Baik. Kalau kamu duduk lama. Nanti kalau kamu begini tepak. Kalau ini komputer lah, ini desktop punya contoh dan juga dia penyandar. Kalau mungkin jauh itu kursi kamu pernah dekatkan lah dengan kamu punya pinggang. Jadi ini adalah tempat duduk yang bagus. Ada sokongan begitu guys. Kalau kita bentuk ini adalah tempat duduk. Kaki kamu itu mesti santai di bawah. Kecuali yang comel lah. Kalau comel kadang-kadang nggak sampai yang kayak gitu. Tapi kalau saya tengok sekarang saya lihat sampai sampai juga. Tidak, tapi ada sokongan di bawah. Jadi oke, tidak ada masalah. Tetap di lantai. Kita kira sebagai di lantai. Oke. Oke. Kalau kamu pernah kerja dekat, sektor-sektor apa itu nama admin, sebelum kami mulai kerja, sebelum ini adalah dia baik kami macam regangan. Jadi oke, sebelum kita kerja, oke berdiri di depan, regang. Ini pun sama juga size dia. Kalau yang sakit pinggang mungkin ada tekanan. Kalau macam rasa melembut pinggang dengan ini. Ada yang berhajat menggunakan 10 jari dia mau kasih bergerak ini 10 jari dia ini kamu kena teknik yang ini. Teknik yang ini. Ini tidak perlu yang di sini. Ini. Jadi panduan menaik adalah yang ini. Setiap macam yang saya tadi setiap jari kita mewakili beberapa jenis teks ataupun beberapa jenis abjad. Macam contoh jari kelingking sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah Q, E, dan Z. Q, E, dan Z. Itu yang kelingking. Yang jari manis sebelah kiri W, S, dan X. Jari tengah ini jari hantu sebelah kiri I, D, dan C. Dan sampai habis. Untuk yang kita punya thumb ini ataupun ibu jari kita ini sebenarnya orang pakai untuk harus jelas space. Lebih rajin. Kalau kamu latihan lama-lama kamu yang ikut yang begini, kamu akan memang mahir sudah guna 10 jari. Lama-lama lah memang ambil masuk. Ini ya. Dan juga itu saja untuk keyboarding typing. Ada soalan? Ada.